Adik-adik, aku adalah pohon mangga yang besar. Aku punya tubuh yang kuat, daun-daun yang banyak, dan juga aku selalu berbuah pada musimnya. Di sebelah kiriku ini ada ranting yang kuat juga. Dan di sebelah kananku ada ranting yang baru saja tumbuh. Hai, aku ranting kiri dan aku sudah cukup besar. Sebentar lagi aku akan berbuah seperti ranting-ranting yang ada di atas. Aku ranting kanan, aku baru saja tumbuh. Tapi aku akan menjadi besar dan berbuah seperti ranting-ranting yang lain. Wah, udaranya segar sekali. Gimana kalau kita bermain? Boleh, tapi kita berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah bisa ikuti doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan mulai ibadah. Kiranya Engkau berkati kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita bermain menggunakan ranting-ranting kita. Oh, aku punya ide. Jadi kalian harus mengangkat ranting-ranting kalian pada saat hitungan ketiga. Dan aku akan menghitung dengan menggunakan urutan huruf alfabet. Kemudian kalian harus menyebutkan nama hewan yang dimulai dengan huruf tersebut. Apakah kalian mengerti? Belum mengerti. Kita tidak mengerti. Nggak apa-apa deh, kita coba saja ya. Pada hitungan ketiga, kalian mengangkat ranting-ranting kalian. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K, sebutkan nama hewan yang berinisial huruf K. Kucing. Kambing. Nah, benar sekali. Adik-adik di rumah bagaimana? Udah mengerti kan? Kamu udah mengerti kan? Ya, sudah. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. S. Hewan apakah yang dimulai dengan huruf S? Semut. Benar sekali. Siput. Nah, kalau adik-adik di rumah jawab apa? Oke ya, kita mulai lagi yuk. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Huruf A. Hewan apa ya yang dimulai dengan huruf A? Anoa. Anoa, benar sekali. Ayam. Nah, oke deh. Sekarang kita main yang terakhir kalinya. Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H. H. Hewan apa yang dimulai dengan huruf H? Aku nggak tahu. Ini cukup sulit. Banyak loh hewan yang dimulai dengan huruf H. Adik-adik di rumah tahu nggak jawabannya? Sama-sama ya. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Harimau. Oh, harimau. Iya. Sekarang mari kita bergoyang untuk menari dan memuji Tuhan. Semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau bergoyang-goyang untuk Tuhan. Yeay. Haleluya. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, lompat. Ku jawab ya Tuhan, putar. Ya, ya, ya.
dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku mundur, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Putar, ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Hore! Tangannya tepuk ke atas ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep. Ke kanan dulu. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep. Sekarang kiri. Down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lebih semangat. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Adik-adik, mari yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Jangan lupa berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mana senyumnya semua? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Ready? 1, 2, 3, go! Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Jam lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Senyumnya yang cakep Tuhan.
Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Jam lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Say haleluya. Hei, aku mau melihat-lihat pohon di sebelah sana. Apakah kamu mau ikut? Ranting kiri, jangan pergi. Ranting harus terus melekat pada pohonnya supaya bisa tetap hidup dan mendapatkan makanan. Tapi aku bosan. Harus selalu mendapatkan makanan dari pohon ini. Aku juga bisa mencari makanan aku sendiri. Tapi ranting kiri, kamu akan kering dan layu jika kamu tidak melekat pada aku. Iya, lihat itu daunmu sudah mulai rontok dan sedikit. Sedangkan daunku bertambah semakin banyak. Ah, tidak apa-apa. Aku cukup kuat dan sehat untuk mencari makananku sendiri. Oke, bye-bye. Aku jadi ingat ayat di Alkitab yang berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dari Yohanes 15 ayat 4. Iya, ranting tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak melekat pada pohonnya. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk terus melekat dan dekat dengan Tuhan supaya kalian bisa bertumbuh. Ikuti aku ya. Aku senang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi. Aku senang dekat dengan Tuhan. We want to fall in love with Jesus every single day. Let us sing. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus,
Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Irin di Eagle Kids Online. Yuk kita sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Kak Irin ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik di rumah, Kak Irin mau tanya nih, siapa nih adik-adik yang di rumah saat ini yang sedang ibadah online ditemani sama papa, mama, kakak atau adik? Ada? Ya, pastinya kalian kenal dan dekat sama papa mama kalian. Sama seperti Kak Irin. Kak Irin nih juga deket sekali sama papa sama mama. Kakak tahu semua kesukaan papa mama Kak Irin. Tahu kesukaan makanan kesukaannya papa mama Kak Irin. Juga tahu warna kesukaan mereka. Eits, tapi tunggu dulu. Selain papa dan mama, ada satu lagi yang deket sekali sama Kak Irin. Siapa namanya? Namanya Tuhan Yesus. Yes, Kak Irin juga suka sekali deket sama Tuhan Yesus. Kalau kita mau deket sama Tuhan Yesus, pastinya kita juga kenal sama Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita juga mau deket sama Tuhan Yesus, kita juga pastinya suka mencari hadirat Tuhan. Kita juga suka, kita tahu kesukaan Tuhan Yesus itu apa. Kesayangan Tuhan Yesus itu apa? Seperti kisah di dalam Alkitab, satu tokoh di dalam Alkitab berikut ini. Dia suka sekali dengan hadirat Tuhan. Dia suka sekali deket sekali, pingin deket-deket, pokoknya pingin deket sama Tuhan Yesus. Dia suka dengerin Tuhan Yesus kalau lagi cerita. Kita denger ya ceritanya. Ada 2 orang perempuan bersaudara. Mereka bernama Maria dan Marta. Suatu ketika, Marta menerima Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Mereka senang sekali. Mereka berdua mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Dan tibalah saat Tuhan Yesus datang di rumah Marta dan Maria. Mereka pun melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memulai perkataannya tentang firman Tuhan, Maria langsung mengambil tempat duduk di dekat kaki Tuhan. Dan Maria mendengarkan perkataannya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Marta terus sibuk melayani dan menyiapkan segala sesuatunya. Ketika Marta melihat Maria duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata, maka Marta mulai merasa kesal dan mendekati Yesus. Lalu Marta berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Marta khawatir akan segala sesuatunya berjalan tidak baik. Karena itu, Marta sibuk menyiapkan semuanya. Marta sibuk melayani. Hingga Marta lupa ada satu hal penting, yaitu kehadiran pribadi Tuhan Yesus sendiri yang ada di rumahnya. Beda dengan Maria. Maria, dia tahu bahwa yang paling penting adalah kehadiran pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya Maria langsung seneng dekat sama Tuhan Yesus. Maria duduk dekat Tuhan Yesus. Maria mau mendengar kata-kata Tuhan Yesus dari dekat. Maria senang sekali dan Maria mau lebih kenal sama Tuhan Yesus. Maria cinta akan hadirat Tuhan. Adik-adik, kakak juga cinta akan hadirat Tuhan. Kakak juga mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Adik-adik juga kan, gimana sih caranya kalau kita tuh mau deket, mau kenal lagi sama Tuhan Yesus? Dengerin ya. Read your Bible, pray every day, pray every day,
pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Ya, caranya kalau kita mau kenal dan deket lebih lagi sama Tuhan Yesus, kita bisa berdoa. Kita jadi anak yang suka berdoa. Dengan berdoa, kita ini bisa ngobrol sama Tuhan, ngobrol banyak sekali. Pada waktu adik sedih, atau mungkin pada waktu adik senang, pada waktu adik dapat hadiah dari papa mama, atau mungkin pada waktu diajak jalan-jalan, kita bisa ceritakan semuanya sama Tuhan Yesus. Melalui doa-doa kita itu tadi, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita. Ayo kita mau ya jadi anak-anak yang suka berdoa. Kita sesering mungkin berdoa. Cara yang lain, kita mau lebih kenal dan lebih dekat sama Tuhan Yesus selain berdoa, yaitu baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan. Seperti saat ini, adik-adik yang lagi dengerin Kak Irin, yang lagi ikut ibadah, dengerin Kak Irin menyampaikan firman. Adik-adik di rumah duduk dengan manis, mendengarkan Kak Irin menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, di rumah selain ibadah online, di rumah waktu adik-adik bangun tidur, atau waktu malam mau tidur, juga bisa. Adik-adik juga boleh banget, boleh sekali nih baca firman Tuhan. Kak, belum bisa baca, it's okay. Minta tolong papa atau mama untuk bacakan firman Tuhan. Adik-adik bisa dengar cerita firman. Kalau kita sering dengar dan baca firman Tuhan, kita bisa tahu loh banyak cerita-cerita yang menarik di dalam Alkitab. Dan kita lebih kenal siapa Tuhan itu. Dan juga kita tahu kehebatan Tuhan kita itu. Wah, luar biasa kan? Kita mau ya mulai sekarang sediakan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Selain berdoa, selain baca firman, dan yang tidak ketinggalan lagi supaya kita bisa lebih kenal dan lebih dekat sama Tuhan, yaitu memuji Tuhan. Tentunya kita memuji Tuhan. Adik-adik tadi waktu ibadah yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa angkat kedua jempolnya? Bisa angkat kedua jempolnya? Wah, luar biasa. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita suka memuji Tuhan. Muji Tuhannya tapi enggak juga di ibadah aja. Waktu adik-adik di rumah lagi main, itu bisa sambil muji Tuhan. Thank you Jesus. Atau mungkin adik-adik lagi kerjakan aktivitas. Allahku besar, sambil kerjakan aktivitas. Sambil bantu mama, puji Tuhan, boleh sekali. Kita jadi anak yang suka muji Tuhan supaya kita jadi lebih dekat dan lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mulai sekarang kita mau jadi anak-anak yang suka dan cinta akan hadirat Tuhan. Sama seperti Maria tadi. Maria tadi suka sekali dekat dengan Tuhan. Dia suka sekali dekat dengan Tuhan, dengar kata-kata Tuhan. Juga seperti ranting-ranting yang ada di pohon. Ranting-ranting tersebut juga nempel sama pohon. Kita juga mau senantiasa selalu nempel sama Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Dengan apa tadi? Caranya dengan rajin berdoa, dengan suka membaca firman dan selalu memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Kita buka sama-sama. Bisa minta bantuan mama papa buka Alkitabnya nggak apa-apa ya. Kita buka di Mazmur 84 ayat 11a. Kak Irin ulangi ya. Sudah disiapkan semuanya? Mazmur 84 ayat 11a. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. Yang belum bisa enggak apa-apa sambil dengerin ya. Kak Irin baca pelan-pelan kok ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sekali lagi ya, Mazmur 84 ayat 11a. Yang berbunyi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yuk mulai hari ini,
Kak Irin, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau kenal sama Tuhan Yesus. Kita mau sediakan waktu khusus buat Tuhan Yesus untuk selalu berdoa, untuk selalu baca firman, dan juga selalu memuji nama Tuhan. Katakan sama-sama dengan Irin, aku senang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, aku senang dekat dengan Tuhan. Semuanya adik-adik bisa bangkit berdiri yuk. Bisa bangkit berdiri, sama-sama nyanyikan yuk. Semuanya bisa taruh tangannya di dada seperti ini. Sama-sama nyanyikan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Satu kali lagi kita nyanyikan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Semuanya bisa tutup matanya, lipat tangan. Ikuti Kak Irin berdoa ya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Mulai hari ini, aku mau lebih dekat dan lebih kenal sama Tuhan Yesus. Aku mau senantiasa berdoa, suka mendengarkan firman, dan juga selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik bisa angkat kedua tanganmu. Kak Irin mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai adik-adik. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin kenal dengan Tuhan dan mencintai hadirat Tuhan. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah jam 5. Wah, sudah saatnya nih waktuku untuk bertemu sama Tuhan. Ups, ada adik-adik. Ditunggu adik-adik nih. Hai. Hari ini kita akan sama-sama membuat activity jam tangan. Hari ini Kak Monik pakai jam tangan nih supaya Kak Monik ingat kalau jam 5 pagi Kak Monik harus bangun dan berdoa, menyembah, baca Alkitab setiap hari. So, adik-adik di rumah juga ya, kita akan sama-sama membuat jam tangan pada hari ini. Dan sebelum itu kita siapkan alat-alat yang diperlukan. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kertas. Di sini Kak Monik pakai kertas yang berwarna. Ya, ada kuning, ada biru. It's okay kalau kalian kok nggak punya mau warna putih, ya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu di sini Kak Monik juga siapkan penggaris. Ya, penggarisnya nggak harus panjang ini, mau pendek, it's okay. Lalu juga disiapkan gunting. Ya, lalu spidol atau ballpoint atau pensil untuk kita nanti menggambar ya. Lalu kalau adik-adik mau pakai pensil disiapkan juga penghapus juga boleh untuk koreksi gitu ya. Lalu Kak Moni juga siapkan lem. Mau pakai double tip, it's okay. Mau pakai isolasi, no problem ya. Lalu ini Kak Monik punya alat bantu untuk membuat lingkaran seperti ini. Kak Monik pakai apa ini? Gelas.
plastik atau gelas kertas ya. Tapi kalau tangannya kakak kan besar, kalau mau pakai tutup botol is okay. Apapun yang berbentuk lingkaran juga boleh dipakai ya. Lalu kita juga membutuhkan pensil warna atau crayon atau anything, bisa dibawa juga untuk nanti kita dekor di jam tangan kita. Oke? Are you ready? Oke. So, yang pertama yang kita lakukan adalah Kak Monik akan bikin talinya dulu. Nah, Kak Monik akan menggunakan kertas warna kuning. Di sini Kak Monik sudah beri garis, tapi Kak Monik akan bantu adik-adik untuk kasih tahu caranya ya. Di sini kertasnya jadi siapkan, lalu bentuk garis. Ini garisnya ya. Nih memanjang seperti ini. Nah, untuk ukurannya disesuaikan dengan tangannya. Kalau mau bikin yang besar, dibesarin ya. It's okay. Lalu kita akan, sebelum kita gunting, kita akan ambil kertas berikutnya. Untuk kertas berikutnya, Kak Monik siapkan gelas tadi untuk kita membentuk lingkaran ya. Nih Kak Monik akan berikan contohnya. Diberi lingkaran seperti ini dibentuk. Pelan-pelan ya, it's okay. Ya. Seperti ini, sudah berbentuk lingkaran. Di sini sudah ada garis. Oke, now waktunya untuk kita menggunting. Kak Monik mau gunting yang lingkaran dulu ya. Nih, lingkaran digunting. Adik-adik ada dua cara. Ya, mau digunting dulu boleh, atau mau menggambar dulu juga boleh. Jadi terserah kalian mau seperti apa. Hari ini Kak Monik akan gunting dulu. Seperti ini patternnya ya. Sudah jadi yang bulat. Lalu untuk talinya seperti ini ya, gunting. Ingat adik-adik yang masih kecil belum bisa pakai gunting, minta bantuan dari papa mama atau mbak atau siapapun ya yang bisa membantu. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, Kak Monik akan gambar dulu. Ya, Kak Monik akan gambar kalau jam ada sampai berapa ya? Benar, sampai 12 aja. Ya, jadi dari lingkaran ini kita akan bagi jadi 12. So, ikutin Kak Monik. Ya. Nih, yang pertama caranya kalian kasih titik tengah dulu untuk penanda. Ya, kasih tengah seperti ini. Lalu dibagi dulu jadi 4. Di atas, bawah, kanan, dan kiri. Gunanya apa? Supaya gampang membaginya. Sudah jadi 4. Lalu di setiap sisinya ini kita bagi jadi 3 lagi. Ya, buat adik-adik Kak, bingung Kak yang masih kecil, minta bantuan. Ya, enggak usah nangis, enggak usah bingung. Ya, kita bagi 1, 2, dan 3. Ya, kita lakukan juga yang sisi sini kanan 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, dan 3. Lagi 1, segini ya, 2, dan 3. Oke, well done. Sudah jadi 12 ya. Lalu kita mau tulis angka-angkanya kecil-kecil. Ya, karena lingkarannya kan kecil. Kita mau tuliskan ya. Nih. 12 dulu. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
dan 11. Oke. Lalu kalau sudah, kan tadi kalian sudah dengerin kan pada saat firman, praise and worship, lalu drama. Kita kan kepingin punya waktu-waktu yang khusus saat teduh bersama dengan Tuhan. Nah, kalau Kak Monik pribadi, seperti tadi Kak Monik bilang, Kak Monik akan pasang waktu jam 5. Karena Kak Monik mau jam 5 pagi bangun untuk bersaat teduh. Nah, kalian boleh mau tuliskan jam berapapun, it's okay. Misal nih ya, kita mau, Kak aku maunya jam 7 malam setelah makan malam, it's okay. Ya ini contohnya ya, jarum kecilnya di angka 7, panjangnya di angka 12. Wow, seperti ini. Ya, kalau sudah, kita akan tempelkan di tengah-tengah talinya kita. Seperti ini. Bisa ngikutin ya, pelan-pelan. It's okay. Nih, tengah-tengah. Sudah seperti ini. Kalau mau pakai double tip, boleh juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu kita tempelkan jam kita. Wow, kalau sudah jadi seperti ini, kita jangan lupa kita selalu tuliskan big message kita hari ini. Ya, aku senang dekat dengan Tuhan. I love to be close to God. Nah, tapi karena panjang, Kak Monik akan singkat aja ya. God and me. Yuk kita sama-sama tuliskan God and me. Tapi nulisnya ke bawah ya. Seperti ini, ikutin Kak Monik. God and, kasih spasi ya. Ingat nulisnya jangan besar-besar karena talinya kita nggak panjang ya. Me. God and me. Well done. Kalau sudah, ini ada dua cara. Adik-adik mau langsung lem di sini, lalu dipakai dulu ya, dipakai dulu, lalu dilem seperti ini bisa. Itu ya cara yang gampang, tapi nggak bisa dibuka tutup, ya kan dipakai terus jadinya. Kalau mau bisa dibuka tutup, nah caranya seperti ini, digunting ya, sisi ini kita gunting kira-kira 2 cm dari pojok. Lalu sisi yang sebaliknya kita juga gunting, tapi yang arah berbeda ya, 2 cm juga sama. Nah, kalau ini bisa dibuka tutup ya. Nih contohnya, Kak mau dipakai di sisi kanan ya. Nih, kita pakai. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Oh, belum masuk. Sampai masuk ke dalam. Nah, sudah jadi. Ya, balik. Jadi jam tangannya. Ingat ya, kita mau punya waktu-waktu yang khusus untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita kepengen kenal sama Tuhan lebih lagi lewat waktu-waktu kita sama Tuhan. Oke? Thank you and God bless you. Lihat adik-adik, ranting yang terus melekat dan dekat dengan pohonnya akan berbuah pada musimnya. Iya, aku senang melekat pada pohon. Setiap hari aku mendapatkan makanan dari pohon. Dan lihat, aku sudah mulai menghasilkan buahku sendiri. Jadi adik-adik di rumah, kalian harus terus melekat dan dekat dengan Tuhan. Jangan lupa untuk bersaat teduh, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ikuti aku ya. Aku senang dekat dengan Tuhan. Satu kali lagi. Aku senang dekat dengan Tuhan. Dan jangan lupa untuk ikuti ibadah online minggu depan. Bye-bye.